warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat. Pembahasan siang hari ini mengenai terapi cinta yang akan dibawakan oleh kelompok 8. Pembahasan pada materi terapi cinta meliputi beberapa aspek. Yang pertama, pengertian cinta menurut tasawuf. Yang kedua, dasar-dasar cinta dalam tasawuf. Yang ketiga, konsep cinta menurut pandangan para sufi. Yang keempat, pengaruh mahabbah bagi kesehatan jiwa. Yang kelima, cinta sebagai terapi. Oke, terima kasih. Kali ini kita akan membahas apa itu cinta atau mahabbah dengan perspektif tasawuf. Secara etimologis, mahabbah mengandung beberapa arti. Antaranya adalah bersih putih atau yang disebut dengan al-sofa wal bayat. Kemudian al-ulu wal uzur yang artinya tinggi dan jelas. Al-luzum wa al-sabat yang artinya tetap dan kukuh. Al-hab yang artinya biji tumbuh-tumbuhan. Al-ina wal wasik yang artinya bejana besar. Al-habat al-qalb yang artinya biji hati. Secara bahasa, cinta adalah keinginan yang sangat kuat terhadap sesuatu, melebihi kepada orang lain, atau ada perhatian khusus, sehingga menimbulkan usaha yang memiliki dan bersatu dengannya, sekalipun dengan pengorbanan. Menurut Ibnu Athaillah, mahabbah merupakan makam yang harus dilalui oleh seseorang salik untuk usul kepada Allah. Ada 4 tingkatan mahabbah, yaitu yang pertama, mahabbah untuk Allah. Yang kedua, mahabbah karena Allah. Yang ketiga, mahabbah dengan Allah. Yang terakhir, mahabbah dari Allah. Namun berbeda lagi dengan pendapat Imam Al-Ghazali bahwa mahabbah adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Kecenderungan yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali adalah kecenderungan kepada Tuhan, karena bagi kaum sufi, mahabbah yang sebenarnya bagi mereka hanya mahabbah kepada Tuhan atau Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mahabbah adalah keinginan yang sangat kuat terhadap sesuatu, melebihi kepada yang lain, atau ada perhatian khusus, sehingga menimbulkan usaha untuk memiliki dan bersatu dengan sekalipun dengan pengorbanan. Selanjutnya pada saat kelima adalah dasar ajaran cinta dalam tasawuf. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada dasar syara, kedua ada dasar filosofis. Apa itu dasar syara? Dasar syara adalah ajaran cinta memiliki dasar dan landasan baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran tentang cinta khususnya dan tasawuf umumnya dalam Islam tidaklah mengadopsi dari unsur-unsur kebudayaan asing atau agama lain, seperti yang sering dituding oleh kalangan orientalis. Sehingga terdapat ada sebuah dalil dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yakhidu min dunillahi andadan yuhibbuna ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Wa la yara alladzina zalamu idh yara al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunya Allah semuanya, dan Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Quran surah Al-Baqarah ayat 190. Jadi yang terkandung dalam surah Al-Baqarah 165 tersebut menjelaskan tentang orang-orang zalim yang menentukan Allah dan menyembah selain Allah, serta membandingkan Allah dengan yang lain. Dan banyak juga makhluknya yang memiliki kecintaan melebihi kecintaannya kepada Allah, seperti halnya kecintaan pada hal yang bersifat duniawi, seperti lebih mementingkan harta, mencintai pasangannya, serta berlebihan jabatan yang selalu dibangga-banggakan. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya 3 hal yang barang siapa mampu melakukannya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih yang dicintai daripada selain keduanya. Kedua, tidak mencintai seseorang kecuali hanya karena Allah. Yang ketiga, benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci dilempar dalam neraka. Pada hadis tersebut merupakan urgensi dari penghabisan cinta. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Yang kedua, mencintai makhluk karena Allah dan tidak ketika akan mengulangi dosa-dosa yang dia perbuat. Jika ketiga tersebut sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah orang yang akan merasakan manisnya iman. Rasulullah mengatakan, jika Allah telah menyintai hambanya, Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi penglihatannya, menjadi tangan yang digunakan untuk merangkul dan menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Jelaslah, kita harus mengejar cinta Allah melalui ibadah-ibadah sunnah, sehingga Allah akan mencintai kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad haruslah mencintainya. Di samping kita mencintai Allah, kita menempatkan Rasulullah di samping cinta kita kepada Allah, baru kita mencintai yang lainnya. Yang selanjutnya adalah dasar filosofis. Menurut Al-Ghazali, ada 3 hal yang mendasari tumbuhnya cinta dan bagaimana kualitasnya. Yang pertama, cinta tidak akan terjadi tanpa proses pengenalan atau makrifat dan pengetahuan atau idrok. Manusia hanya akan mencintai sesuatu atau seseorang yang telah ia kenal. Jika sesuatu atau seseorang telah dikenal dan diketahui dengan jelas oleh seorang manusia, lantas sesuatu itu menimbulkan kenikmatan dan kebahagiaan bagi dirinya, maka akhirnya akan timbul rasa cinta. Yang kedua, cinta terwujud dengan tingkat pengenalan atau pengetahuan. Semakin intens pengenalan dan semakin dalam pengetahuan seseorang terhadap suatu objek, maka semakin besar peluang objek untuk dicintai. Selanjutnya, jika semakin besar kenikmatan dan kebahagiaan yang diperoleh dari objek yang ia cintai, maka semakin besar pula cinta terhadap objek yang dicintai tersebut. Kenikmatan dan kebahagiaan itu bisa dirasakan manusia melalui panca inderanya. Kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasakan bukan melalui panca indera, namun melalui mata hati. Yang ketiga, manusia tentu mencintai dirinya. Hal pertama yang dicintai oleh makhluk hidup adalah dirinya sendiri dan eksistensi dirinya. Cinta kepada diri sendiri berarti kecenderungan jiwa untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menghindari hal-hal yang bisa menghancurkan dan membinasakan kelangsungan hidupnya. Yang selanjutnya mengenai konsep cinta menurut pandangan para sufi. Yang pertama, konsep cinta menurut Jalaluddin Rumi. Rumi pernah berkata, bagaimana menerangkan cinta? Akal yang berusaha menjelaskannya adalah seperti keledai di dalam payah, dan pena yang berusaha menggambarkannya akan hancur berkeping-keping. Rumi menyebutkan bahwa yang pertama diciptakan Tuhan adalah cinta. Dari sinilah Rumi menganggap cinta sebagai kekuatan kreatif paling dasar yang menyusup ke dalam setiap makhluk dan menghidupkan mereka. Cinta pula lah yang bertanggung jawab menjalankan evolusi dari materi anorganik yang berstatus rendah menuju level yang paling tinggi pada diri manusia. Yang selanjutnya, Rumi juga mengatakan bahwa cinta adalah penyebab gerakan dalam dunia materi. Bumi, langit, berputar demi cinta. Ia berkembang dalam tumbuhan dan gerakan dalam makhluk hidup. Cintalah yang menyatukan partikel-partikel benda, dan cinta pula lah yang membuat tanaman tumbuh, dan juga menggerakkan dan mengembangbiakan binatang. Yang selanjutnya, Rumi juga pernah mengatakan bahwa cinta itu universal. Artinya, cinta bukan hanya milik manusia dan makhluk hidup lainnya, tapi juga milik semesta. Cinta yang mendasari semua eksistensi. Cinta ini muncul pertama kali ketika Tuhan mengungkapkan keindahannya kepada semesta yang masih dalam alam potensial. Yang selanjutnya, keindahan cinta tidak dapat diungkapkan dengan cara apapun, meskipun kita memujinya dengan 100 lidah. Begitu kata Rumi. Seorang pecinta dapat berkelana dalam cinta, dan semakin jauh
cinta melangkah, semakin besar pula kebahagiaan yang akan diperolehnya. Jalaluddin Rumi menyatakan bahwa cinta adalah penyembuh bagi kebanggaan dan kesombongan, dan obat bagi seluruh kekurangan diri. Hanya mereka yang berjubah cinta yang sepenuhnya tidak mementingkan diri mereka sendiri. Yang kedua, yakni konsep cinta Robiah al-Adawiyah. Robiah al-Adawiyah adalah manusia yang sangat cinta kepada Allah. Ia beribadah kepada Allah tidak karena mengharapkan syurga atau karena takut akan siksa neraka. Robiah al-Adawiyah telah menyaksikan manusia yang menyembah atau beribadah kepada Allah dengan harapan akan memasuki syurga atau lantaran takut akan siksa neraka. Dalam munajat sucinya, Robiah mengatakan, "Aku mencintaimu dengan dua cinta. Pertama adalah cinta birahi, dan yang kedua, cinta yang disebabkan karena engkau berhak untuk cinta itu." Cinta Robiah al-Adawiyah bukanlah seputar kekaguman, keseganan, kesenangan, ataupun hayalan. Cinta Robiah al-Adawiyah sesungguhnya adalah cinta yang berasal dari musyahadah maknawiyah atau persaksian batin di dunia ini, dan musyahadah hissiyah atau persaksian indrawi di akhirat kelak. Itulah yang disebut dengan cinta ainul yakin atau cinta yang sangat pasti. Sungguh, kemuliaan dalam kedua cinta itu hanyalah untuk Dia, Sang Penguasa semesta. Yang terakhir, Robiah pernah berkata bahwa tidak ada derajat yang melampaui derajat cinta ilahi. Seseorang pecinta akan berholwat, mengasingkan diri, menemui kekasihnya di mihrab-mihrabnya. Ia akan melewatkan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah, menerangi malam-malamnya dengan sholat, dan menghabiskan waktu siangnya hanya dengan selalu berzikir kepada Allah. B. Pengaruh cinta dalam kesehatan jiwa. Mahabbah akan menumbuhkan motivasi yang berkaitan erat dalam aspek spiritualitas, seperti motivasi untuk konsisten dalam melaksanakan ajaran agama, motivasi bertakwa kepada Allah, dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang tidak terpuji yang ada pada diri manusia juga dapat dihilangkan dengan menggunakan cara teori mahabbah. Dengan kata lain, konsep mahabbah adalah salah satu ajaran pokok yang memungkinkan Islam membawa rahmat bagi seluruh isi alam. Mahabbah menduduki posisi yang tinggi di antara sekian makom yang ada dalam tasawuf. Seorang sufi yang asyik dalam cinta ilahi akan memperoleh kebahagiaan, ketenangan, dan kemenangan. Sebaliknya, jika cinta ilahi itu kurang dan hilang, ia kembali ke dalam kegersangan dan patah hati. Yang terakhir, cinta sebagai terapi. Dalam kaitannya dengan terapi, mahabbah merupakan healing yang paling mujarab. Rasulullah bersabda, "Maka ketika aku mencintainya, niscaya aku akan menjadi pendengarnya." Ila akhirih. Hadis ini tertuju pada orang-orang yang mencintainya dan orang yang mengenalnya. Dengan kata lain, Allah akan menjaga, melindungi, dan mendampingi kekasihnya setiap saat. Secara preventif terhadap penyakit, tentu saja mahabbah akan menjadi bentuk pencegahan yang luar biasa, sebab bisa langsung dari yang menciptakan penyakit. Demikian juga dengan penyembuhan, akan mampu menjadi penyembuh yang tak pernah tertandingi. Hanya saja biasanya orang yang telah sampai pada taraf ini, kesembuhan dari penyakit bisa menjadi hal yang bukan lagi sebagai tujuan. Ekstrimnya, rasa sakit bisa jadi justru dinikmati, sebab keinginan untuk selalu dekat kepada Allah bahkan justru ingin segera berada di pangkuan Tuhannya. Dalam klinik sufi, mahabbah adalah energi inovatif dan progresif yang berfungsi takhaliyah an-nafas dan tajaliyah an-nafas. Mahabbah menghiasi diri sufi dengan muatan cinta ilahi. Pada aspek takhaliyah an-nafas, seorang sufi terbebas dari sifat tercela dan perilaku yang buruk yang berkemungkinan menghilangkan rasa ketentraman dan kesehatan mental sufi.
Apabila fungsi takhaliyah an-nafs digunakan untuk mengobati gangguan mental, maka mahabbah berlaku sebagai preventif. Tahapan takhaliyah an-nafs dalam psikoterapi sofistik adalah tahapan pembinaan dan perawatan yang disebut kuratif. Fungsi tajaliyah an-nafs dalam mahabbah terpengaruh oleh nilai tahaliyah an-nafs itu sendiri, karena tahaliyah an-nafs yang terdapat pada mahabbah dengan sendirinya berperan aktif menjaga seorang sufi selalu dalam cinta yang asik. Dengan demikian, tahaliyah an-nafs yang melekat pada mahabbah dan berfungsi kuratif bagi jiwa seorang pasien. Mahabbah tidak diperoleh individu tanpa ibadah yang khusyuk dan zikir yang berterusan. Selain dari sudut pandang tasawuf, cinta sebagai terapi juga dibahas dalam dunia kesehatan. Cinta memberikan manfaat baik untuk kesehatan mental maupun tubuh kita, di antaranya yang pertama, membuat seseorang merasa gembira. Jatuh cinta kepada seseorang atau sesuatu membuat seseorang selalu merasa bahagia. Karena ketika jatuh cinta, kadar neurotransmitter dopamin pada otak seseorang juga ikut mengalami peningkatan. Kedua, menurunkan tingkat stres dan depresi. Ketika merasa bahagia, kamu bisa menurunkan tingkat stres dan depresi yang dialaminya. Contohnya, ketika seseorang jatuh cinta dengan sesuatu, biasanya dia akan lebih banyak tersenyum dan tertawa, yang mana itu akan membantu menurunkan tingkat stres itu tadi. Yang ketiga, membuat umur lebih panjang. Menurut Joseph, senior medical director dari Optum Health, mengatakan bahwa seseorang memiliki tingkat stres yang rendah ketika mereka memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarga ataupun pasangan. Yang terakhir, membuat kesehatan mental lebih baik. Jatuh cinta dapat membuat kesehatan mental seseorang menjadi lebih baik. Menurut Dr. Braverman, mengatakan bahwa peningkatan dopamin terjadi ketika ia melihat hal-hal yang terkait dengan seseorang atau sesuatu yang dicintainya, karena peningkatan hormon dopamin dalam tubuh berkaitan dengan perasaan optimis dan peningkatan energi.